lanjut dengan materi masih seputar literasi ya. Dan kemarin sudah diperlihatkan adalah literasi asal bahasa. Kira-kira dengan sudah melakukan literasi asal bahasa sudah saya bisa melakukan literasi. Nah sekarang kita hari ini dengan reaksi berbeda ya. Kalau kemarin kan reaksinya antara asal dan bahasa. Sekarang kita pakai reaksi redox ya, reduksi oksidasi ya, redox. Yang namanya ya karena dia pakai kalimat permanganat ya, jadi nama literasinya juga disebut dengan permanganmeter. Dipakai reagennya tadi saya sudah sebut satu ya, kayu permanganat atau rumus kimianya KNO4 ya. Nah KNO4 ini sama dengan waktu di literasi asal bahasa itu pakai NaOH, tapi NaOH adalah larutan standar yang sekunder. Jadi tidak bisa langsung saja dikasihkan ke sampel, tapi harus melewati dulu prosedur namanya kalau dia lakukan standar sekunder harus diterasi dengan standar primer, itu namanya ingat standarisasi ya, distandarisasi dulu ya. Jadi kita lakukan dulu literasi KNO4 dengan larutan apa? Dengannya atau ada yang tahu nama kimianya? Kalau kimianya ya H2O4 natrium bukan natrium oksalat. Kalau oksalat H2O4 ya. Nah ini sudah disiapkan ya oleh ibu kecil. Jadi kita standarisasi dulu. Tujuannya apa standarisasi tadi? Untuk mengetahui atau memastikan kembali kadar larutan sekunder. Di sini ada KNO4 yang nantinya KNO4 ini akan kita lakukan literasi terhadap sampel. Ya. Kenapa perlu dicek ulang? Karena sifat KNO4 tadi tidak stabil. Ya. Dengan berjalannya waktu bisa jadi terjadi perubahan konsentrasi. Ibarat kalian punya timbangan. Setiap menimbang, apakah langsung naik atau apa dulu yang dilakukan? Pasti dicek dulu kan timbangannya. Benar nggak di skala 0? Soalnya kalau langsung saja naik, pasti kalian ragu. Walaupun tertera angka misalnya 60 kilo, benar nggak 60 kilo? Jadi kita pastikan dulu, set awal dulu, memastikan bahwa alat ini sudah akurat lah gitu ya, akurat di skala 0. Nah, seperti itu juga dengan standarisasi. Sebelum kita lakukan KNO4 untuk mengetahui kadar sampel, maka KNO4 harus pastikan dulu konfirmasinya. Walaupun dia sifatnya tidak stabil, ya selalu setiap mau cek sampel maka dia di standarisasi dulu. Hitung dulu nanti ya. Setelah dapat 3 kali literasi, volume literasi, hitung dulu berapa kadar KNO4-nya. Baru nanti bisa masuk ke rumus yang hitungan sampel. Jadi kalau itu ya dipahamkan bahwa dalam literasi ada dua larutan standar ya, standar primer dan standar sekunder. Bagaimana kalau standar primer? Bisa ketemu nanti literasi standar primer. Bisa langsung, nggak perlu standarisasi lagi. Jadi langsung siapkan sampel langsung literasi. Kalau dia si sampel ini butuh reagen dan reagen itu memang harus distandarisasi, ya distandarisasi dulu, ya. Baru kemudian sampelnya itu adalah sampel yang mengandung Fe ya, mengandung besi. Ya. Nanti yang nomor 2 penentuan kadar FeSO4. Yang sebenarnya mau dicek itu adalah Fe-nya. Kebetulan Fe ini kita pakai bahannya dari FeSO4. Bisa jadi bahannya yang lain, misalnya FeCl3, bisa aja. Tapi kita fokusnya di Fe. Ya. Untuk di FeSO4 itu Fe2+ ya, berarti Fe yang bermuatan 2. Kalau FeCl3 itu muatannya 3. Ya. Paling nanti kita cek aja hitungannya ya. Konsentrasi sebenarnya tetap sih P1 N1 terus normalitas ya sama dengan P2 N2. Ya. Nah
Di sini kita pakai apa indikatornya? Indikator pakai ada indikator nggak? Nggak ada ya, betul. Terus bagaimana kita bisa melihat perubahan warnanya? Ya dari reaksi itu, makanya reaksi redox. Ya, reaksi redox itu memang reaksi yang kemudian selain dia bereaksi juga akan menimbulkan perubahan warna sendiri, ya, menghilangnya warna, bukan? Atau bisa jadi muncul warnanya, ya, warna pink violet. Tapi di sini reaksinya perlu pemanasan, ya, ya, pemanasan. Kenapa perlu pemanasan? Sebenarnya dia bisa bereaksi tanpa pemanasan, tapi sangat lama gitu ya, nggak selesai takutnya gitu ya. Tapi dengan pemanasan itu bisa lebih cepat terjadi. Jadi secara titrasi itu juga reaksinya sebenarnya harus cepat. Kalau lama kita susah untuk mengamatinya, ya. Jadi nanti kita pakai alat pemanas. Di sini ada salah satu untuk konsen dan kaki tiga. Cuma kita punya outlet nanti ya. Kita bisa manfaatkan nanti outletnya. Ada juga, ya. Terus nanti karena kita mainnya suhu ini ya, bisa ada yang kurang ya, alatnya tidak ada termometer. Ya, nanti kita tanya DEC untuk termometernya. Kalau lihat, ya ikutin saja di prosedur ini. Biasanya kalian harus menyiapkan di buletnya apa, di elemennya apa. Kemudian ada tambahan ya, redox itu memang biasanya selain untuk pemanasan juga untuk suasana ya, tambahan gitu, suasana asam. Di sini kita nambahin H2SO4. Ya, jadi redox itu kita sayangnya belum ketemu di teori ya. Sebenarnya saya menyampaikan di teori itu memang reaksi redox K4 dengan FG itu butuh teman yang namanya H2SO4 di situ. Jadi nanti reaksi ya H2SO4 4N ya namanya. Ya seperti itu. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan diikuti. Jadi oksalat ya, untuk ini standarisasinya kita pakai natrium oksalat 10 ml natrium oksalat ditambah H2SO4 ya, ini baru dititrasikan dengan penanganan yang ada di biorek. Sebenarnya tuh biorek itu boleh kok, misalnya yang ditaruh justru oksalatnya. Biasanya kan ikannya memang yang sudah pasti fix konsentrasi ya. Cuma untuk mempermudah nggak bolak-balik mindah-mindahin habis oksalat ganti lagi permanganat gitu ya. Jadi bikin permanganat langsung aja di satu biorek. Yang penting nanti hitung-hitungannya jangan sampai salah masuk aja. Ada yang mau ditanya silakan. Tadi dari pretest tadi bisa jawabnya? Ada yang masih bingung? Sebenarnya ada ya, jawabannya ada kan? Ya, kalau tidak ada kita langsung saja silakan. Berarti ada 3 kelompok ya. Mengambil akhirnya di sini ada 3. Nah, itu yang maksudnya ada satu yang boleh nanya untuk pinjam mabel deh, ngambil magang. Supaya bisa masuk. Ya,